Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dari guru kita tadi Ustaz Abdul Qadir Baraja, Masya Allah, saya teringat istilah yang saya dapatkan dulu di Lamongan, itu Kiai Kapok. Kiai Kapok. Kiai Kapok ini oleh Kiai Ali Imron disemakan kepada kiai yang kapok sehingga bercita-cita dan berniat kuat agar anaknya itu tidak jadi kiai. Tadi daftar yang disampaikan oleh Abdul Qadir tadi perlu diperpanjang tentang, kalau ini pengamatan di Surabaya, yang pengamatan di lain tempat kita akan dapati aktivis Islam, tokoh Islam, terus kemudian kiai, cari anaknya yang jadi sebagaimana bapaknya. Itu jangankan cari yang sekualitas ayahnya, cari yang seperti ayahnya. Bahkan kalau ini bukti di Yogyakarta, itu ada survei yang menunjukkan, yang ditujukan kepada anak-anak aktivis Islam. Hasilnya apa? Hasilnya jangan sampai kayak bapaknya. Ketika pertanyaannya dilanjutkan, kenapa kok tidak ingin seperti bapaknya, seperti ayahnya? Karena kalau nanti dirinya seperti ayahnya itu, dia kasihan kepada anaknya, akan menjadi seperti dirinya yang punya ayah tapi tidak seperti punya ayah. Kalau para dai, para kiai, para ustaz itu sebagian gini, kalau sehat itu miliknya umat, tapi kalau pas sakit itu milik keluarga. Nanti kalau sudah dikeroki, sudah dipijeti, sudah dipakani, itu sehat lagi, miliknya umat lagi. Lah ini bisa nyeramai orang, bisa didik orang, tapi kalau begitu pulang badannya kesel, anaknya deket, ya PR ini gimana ya? Ya saya mau lulusan. Atau kalau ya ini gimana nih ya? Kok PR dari Alexander ini kok sulit itu? Loh, kamu tuh tak sekolahkan itu kerjaanmu apa di sekolah? Di sekolah itu yang mulai, jangan orang gitu aja. Jadi keterangan ustaz itu tahu kamu kok Pak. Di rumah masih tanya juga. Ini tadi untung Ustaz Abdul Qadir tidak tanya saya anaknya berapa. Alhamdulillah, alhamdulillah, ini tadi lagi begitu. Sebelah kiri saya ditanya dua, begitu di depan saya tanya satu, masya Allah, saya langsung gede-gede alhamdulillah. Belum saingan, belum level. Karena ketika nanti nggak bisa ditanya Ustaz Abdul Qadir, saya baru 8. Selamat enggak? Kalau tadi kelihatannya Ustaz kita tadi berapa ya? 3 ya Ustaz ya? 3. Om jadi 6 kok ya? Kalau saya 3 kali 8 ya lumayan. 24. Ya sebenarnya gede. Kalau masuk hikmah ya sudah gede-gede saja. Kalau 8 masuk alifan bisa gede-gede. Tapi kalau kenal baik dengan Ustaz Abdul Qadir Baraja, no problem. 20 juta no problem. Satu lagi, ini untuk
zaman yang beda ini nanti bedanya apa? Nanti satu lagi tadi Kiai Kapok. Kemudian yang kedua, kalau si Ahmad ini itu terkejut manakala anaknya ini yang pinter ini tiba-tiba bukan hanya pemakai narkoba, tapi kalau beliau tadi sampaikan pengedar narkoba menyebabkan puyeng kakeknya, menghantar kematian. Itu bapak-bapak ibu sekalian berkaitan dengan digital itu, seorang ibu itu shock bukan main. Karena begitu dia membuka HP-nya, bibinya itu, dia lihat-lihat di ini kok ada gambar apa ini di Explorer-nya itu. Begitu dibuka itu maaf gambar kemaluan perempuan. Loh, ditelusur itu ini fotonya kemaluan teman anaknya. Jadi anaknya ini pinjam punya dia ini, terus ternyata di kalangan anak-anak ini kirim-kiriman begitu. Anaknya ini kan selama ini dikenal kayak anak baik gitu. Ternyata di rumah itu tidak kelihatan, tetapi zaman sekarang ini itu bukan kita perlu mendatangi orang telanjang, tetapi barangnya bisa dikirim ke rumah. Terus orang tua yang kedua itu anaknya sudah diberikan gadget tersendiri, tapi gayanya nih si ibu ini memeriksa-periksa apa isinya SMS itu, HP-nya anaknya. Begitu diperiksa HP-nya anaknya, kok ini ada kiriman dari temennya anaknya di SMS. Dibaca-baca nggak bisa dibaca. Ini apa ini? Oh, nggak bisa dibaca. Huruf-hurufnya itu ya, tapi kata-katanya nggak betul. Nggak usah saya tampilkan di sini karena ngemes. Ini ternyata pakai ini SMS. Anaknya dapat kiriman dari temennya, SMS pakai bahasa alay. Bahasa alay. Ini yang angkatan bangga, nggak lebihan, nggak mudah lagi bahasa. Begitu ada yang menerjemahkan, rasanya jantungnya ibunya ini mau copot. Karena isinya itu kurang lebih begini, singkat saja. Lama banget nggak ketemu. Udah lama kita nggak ML itu menerima, artinya itu berhubungan suami istri. Mumpung bonyok nggak di rumah, maksudnya mumpung orang tuanya nggak ada di rumah. Jadi dia nyebut orang tuanya itu bonyok gitu ya. Masya Allah, ini SMS anak sekolahan. Kamu kesini mumpung orang tua aku nggak ada, kita lama banget nggak lama. Jadi sekarang ini bukan zamannya anak berteman dan pacaran itu cuma I love you, aku cinta padamu, aku tresno padamu, itu enggak. Isinya bukan begitu itu. Juga bukan zaman-zaman kita dulu ketemu pandangan nyenggol titik gemeteran, enggak. Ini kelihatannya banyak pengalaman. Ya. Maka orang mengatakan zaman yang beda. Kalau dulu untuk melihat orang telanjang itu susahnya bukan main. Harus cari mana tetangga yang kamar mandinya terbuat dari gede gitu. Kemudian ada bisa dibuat lubangnya begitu sini.
Ini husnudon banget. Orang berwawasan luas itu ya bisa. Hari ini untuk lihat orang telanjang nggak usah pergi kemana-mana. Ribuan orang, kalau lihat orang telanjang ribuan itu sudah tersedia di, tidak perlu pindah kursi. Kemudian mau yang warna kulitnya hitam, putih, merah, kuning bisa semua. Tapi bapak-bapak ibu sekalian, di tengah seremnya masalah yang kita sedang hadapi ini, masalahnya begini, ini perlu disampaikan karena ternyata pengalaman ke berbagai tempat itu ada saja dan cukup banyak orang-orang tua yang tidak cukup menyadari bahwa ada bahaya besar pada HP anak, ada bahaya besar pada internet anaknya. Banyak orang tua yang tidak ngeh begini. Tapi meski zaman beda, pernik-perniknya itu beda, tetapi ada hal-hal yang tidak berubah. Ada hal-hal yang tidak berubah yang mestinya kita ketahui dan pegang teguh. Dan kalau hari ini kita membincangkan mengenai trik jitu, mengenai cara ampuh, maka hal yang perlu saya ingatkan, Masya Allah, ini tadi sudah diawali dengan sangat bagus. Alhamdulillah Allah berikan nikmat ini. Dulu kita tadi sudah mengingatkan hal penting, dan ini penting sekali, mengenai orientasi. Tanpa itu, kesalahan pada titik itu akan melahirkan anak cucu kesalahan yang begitu banyak. Jadi kalau jenengan bertanya apakah hal paling berharga hari ini yang perlu diingatkan, maka orientasi yang benar. Sekali lagi, salah orientasi itu akan melahirkan anak cucu kesalahan yang begitu banyak. Zaman kita ini berubah, ada begitu banyak perubahan yang sudah kita alami. Maka tugas kita terhadap anak-anak itu adalah menyiapkan agar mereka itu bisa menghadapi perubahan ini dan tetap jadi orang baik, tetap jadi orang benar, tetap jadi orang berkualitas, dan melahirkan manusia yang lebih berkualitas lagi. Nah, kalau kita tidak menyengaja untuk menyiapkannya, maka kita akan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri sebelum kita mati. Anak-anak kita sudah bikin malu, cucu-cucu kita sudah bikin stres. Betul sekali. Beliau tadi kemukakan, kalau punya anak cucu, kemudian anak cucu ini bermanfaat untuk orang banyak, maka kita sudah masuk surga sebelum masuk surga. Dan betul sekali juga kata Nabi SAW bahwa penyambung umur itu ada 3. Kita punya keterbatasan umur, tetapi kita punya penyambung umur jumlahnya 3. Yang pertama, anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik, yang bermanfaat. Maka kita sudah mati, orang itu merasakan seolah-olah kita ini masih hidup. Karena ketika ada anak baik, itu ditanyakan, disebut-sebut siapa bapaknya, siapa ibunya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang disebarkan. Kemudian yang ketiga, maka sedekah jariah yang masih bisa dirasakan manfaat. Anak-anak kalau tidak disiapkan, maka kita akan masuk neraka, seakan berada di neraka sebelum kita mati. Dan ini juga kesedihan karena anak nakal ini ternyata dialami oleh salah seorang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Kesedihan karena anaknya nakal itu ternyata dialami juga oleh Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu anaknya betul 12. Nabi Yakub itu anaknya 12, saya masih kurang 4 lagi.
Nabi Yakub itu anaknya 12 yang nakal 10. Apa enggak mantap tuh? Anaknya 12 yang nakal 10. Dan ini semuanya kita akan dapati terekam dengan baik di surat Yusuf. Tetapi ini happy ending. Dan ini menjadi pelajaran sangat berharga buat kita. Bagaimana jika kita ini mengalami punya anak-anak yang kurang menyenangkan hati. Dan kenakalan Nabi Yakub itu tidak main-main. Kenakalan Nabi Yakub itu sampai melakukan upaya pembunuhan kepada saudara sendiri. Tapi ini nanti kalau ada sesi tanya jawab ditanyai dari segi psikologi kita agak renyit juga ini. Kalau saya ini Ustaz Abdul Qadir dan juga ini bapak-bapak saya dan bapak-bapak ibu guru, ini kita kan mikir gimana cara bikin sekolah yang baik ini, supaya bisa anak yang keluar itu jadi baik. Cuma ada anomalinya. Nabi Yusuf itu anak baik tapi nggak pernah sekolah. Nabi Yusuf anak baik nggak pernah sekolah. Yang kedua, Nabi Yusuf itu anak sehat tapi perjalanan karir yang paling menonjol dari Yusuf alaihissalam itu apa? Perjalanan karir yang paling menonjol dari Yusuf alaihissalam itu apa? Sengsara. Nabi Yusuf itu dari sengsara terus ke sengsara berikutnya, terus ke sengsara berikutnya, terus nyungsep, terus ini anak kecil cerita mimpi pada ayahnya. Ya, aku ini punya mimpi aneh tapi begini ya. Kemudian dibilangi oleh ayahnya, jangan sampai saudaramu tahu. Kalau nanti saudaramu tahu, saudaramu nanti marah sama kamu. Kok yang dilalah kersane Allah. Itu saudaranya itu dengar, nggak sengaja. Habis itu yang dialami oleh Yusuf alaihissalam adalah dibawa, dimasukkan ke sumur. Habis itu karir berikutnya ditemu orang, kemudian dijual sebagai budak, gitu kan? Terus habis itu sudah sampai di sini, dijual, dibeli pembesar, jadikan budak di sana. Kemudian karir berikutnya apa? Sengsara berikutnya percobaan perkosaan. Jadi kalau hari ini kasus Yuyun diperkosa 14 orang, pelakunya laki-laki. Tapi kalau yang dicatat di dalam Quran, perkosaan itu pelakunya perempuan. Jadi perkosaan, seksual harassment yang dicatat di dalam Quran itu korbannya laki-laki, pelakunya perempuan. Jadi saya kalau menghadapi banyak perempuan begini juga belum merasa nyaman. Oh, ini perempuan itu kalau sudah ada maunya, masya Allah. Gunung dilompati, tembok ditembus, lautan diseberang. Itu perempuan itu sudah. Siapa perempuan pemerkosa, percobaan perkosaan yang dicatat di dalam Quran itu? Oh ya, ini mumpung ingat ini. Dan ini mudah-mudahan dari Al-Irsyad tidak ada yang mengajarkan kepada anak-anak bahwa, atau juga kalau di sini ada yang biasa mendoai manten, jangan didoai beginilah. Mudah-mudahan awet perkawinannya sebagaimana perkawinan Adam dan Hawa. Terus ada yang disisipkan Yusuf dan Zulaikha, gitu kan? Ada riwayatnya Yusuf nikah sama Zulaikha? Ada yang tahu riwayatnya? Tidak menghadiri mantenannya aja. Kan tidak ada riwayatnya Yusuf nikah sama Zulaikha itu. Tidak ada. Habis itu, habis percobaan perkosaan, jangan dibayangkan fitnah yang dihadapi Yusuf ini fitnah yang
fitnah yang ringan. Ulama mengatakan fitnah cobaan yang paling berat yang dialami manusia ini adalah antara lain yang dialami Yusuf alaihissalam. Jadi fitnah yang paling berat yang dialami oleh manusia ini, cobaan ujian yang paling berat dialami manusia ini, antara yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Ini apa hubungannya sama parenting apa? Ada. Yusuf alaihissalam ini lihat, dia dicoba dengan ujian yang bertingkat-tingkat seperti ini. Satu, dia muda. Terus godaannya dalam soal perempuan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah aku tinggalkan kepada kalian ujian yang paling besar untuk laki-laki kecuali ujian berupa perempuan. Dia muda, ujiannya itu perempuan. Kemudian yang ketiga, perempuannya yang aktif. Kemudian yang keempat, perempuannya itu cantik, berstatus tinggi, terus kaya. Terus yang kelima, dia ini yang diperkosa di ruangan tertutup. Loh, kalau yang diuji itu yang umurnya 75 tahun gitu, digoda oleh cewek-cewek itu cuma senyum-senyum aja. Atau saya digoda cewek umur 90 tahun gitu tuh, Mbok yo nari di sini jelas stamina kan. Itu. Ya 90 tahun. Suruh balik teh aja 2 jam. Yusuf alaihissalam dapat coba. Nah, ini hubungannya dengan parenting. Yusuf alaihissalam ini menghadapi ujian dan dia lari dari ujian itu. Sebagian ulama menjelaskan disebabkan ketika Zulaikha itu menggoda. Ada yang pernah belajar tafsir dan membayangkan godaannya Zulaikha? Zulaikha itu godaannya pakai jilbab itu? Enggak, menggoda kok pakai jilbab. Ya kurang keren, pakai lingerie. Terus Zulaikha itu godanya nggak pakai make up gitu. Oh, komplit. Zulaikha godanya cuma gini, lo kambil. Enggak, masya Allah. Dan maka di dalam Quran ini kita dapati Yusuf itu dikatakan oleh Allah Ta'ala yang berminat itu bukan cuma Zulaikha, tetapi Yusuf itu juga berminat. Bahwa Zulaikha itu hamma dan Yusuf ini hamma dia. Kalau bukan karena melihat burhan dari Allah Ta'ala, tergoda juga kepada Zulaikha. Nah, sebagian mufassir menjelaskan yang menyebabkan Yusuf ini kemudian sama sekali kehilangan minatnya itu karena sebagian menjelaskan, ya terlepas dari setuju dengan tafsir ini yang paling utama atau tidak, itu karena muncul bayangan ayahnya, yakni Yakub alaihissalam. Karena kedekatannya, karena kewibawaan dan didikan dari ayahnya ini, begitu ada kehendak berbuat maksiat, bayangan ayahnya ini muncul. Begitu kalau ada hubungan yang sangat dekat orang tua dengan anaknya, begitu salah satu manfaat. Maka kalau teknologi, Bapak Ibu sekalian, kalau teknologi itu berubah dengan cepat, apa yang sekarang update besok sudah out. Apa yang sekarang ini dianggap paling top besok sudah nggak berguna. Yang saya jenengan yang pernah punya AMPS. Oh betul betul. Jenengan yang pernah punya pager. Oh ini baru punya HP baru-baru aja. Pager tahu pager? Tahu? Pager itu kotak kecil begitu. Kalau kita mau kirim SMS, kita telepon dulu ke operatornya. Kemudian operatornya ngetik, kemudian keluar itu pagernya di sini nih, kita baca dulu. Ini zaman banget dulu. Karena saya dua-duanya pernah punya AMPS itu HP gedenya
Ini pokoknya gede itu. Jadi kalau gede besar begitu, kalau kita kantong itu bukan smartphone, bukan gede itu. Itu juga menimbulkan rasa aman, efeknya begitu. Karena kalau ada anjing kena. Bapak ini AMPS begitu keluar pager ini merasa keren banget, yang lainnya nggak punya, kita ini gaul banget, keren gini. Begitu keluar HP ini update sudah. Padahal HP-nya itu HP zaman kuno banget. HP apa? Ada Nokia pisang, ada apa itu ya? Bang sudah punya aja. Nah, yang begitu itu HP yang dulu dibanggakan begitu semakin sudah nggak dilirik. Anak-anak itu coba anak-anak minta HP dibelikan yang begitu itu dikira mamanya itu sangat menghina dia. Karena HP yang jenis yang tidak berwarna, yang tidak polifonik itu tuh temennya nggak mau pegang, takut tetanus. Terus sekarang ini smartphone apalagi anak yang kalau ini sudah mulai lebar, sesak di kantong, lebar lagi, ini miliknya guru kita segini nih. Ini multifungsi juga, begini ditancepi begini nih langsung keluar sentrongan di sana. Kalau sumu ini juga bisa. Ini cara yang punya. Apa-apa ada di sini. SMS kirim gambar macam-macam bisa kan? Jadi kalau teknologinya itu berubah-ubah, kalau panjenengan ingin berbangga dengan sesuatu yang cepat berubah, itu akan kecewa. Sekarang ini berbangga, besok sudah tidak bisa dibanggakan. Bahkan sekarang ini menjadi simbol status sosial tinggi, besok sudah enggak. Contohnya apa? Contohnya BlackBerry. Ini kelihatannya tadi sebagian mana ada yang pakai BlackBerry ya? Oh dulu simbol betul. Tambah heboh ketika Obama pakai BlackBerry. SMS-nya, emailnya itu langsung dan khusus. Hari ini BlackBerry itu termasuk pilihan buncit. Pokoknya kalau nggak bisa beli Android ya beli yang agak bagus itu, tapi agak murah ya turun yang Windows Phone. Windows Phone agak kuat ini pengen gaya nanti kalau kecil ya BlackBerry hanya agak iso ya second. Dia 20 juta sekarang ini saya lihat kemarin 500.000 dikasih. Ya. Seri-seri tertentu saya lihat itu masya Allah. Berkaitan dengan teknologi yang berlangsung cepat ini, macam bagaimanakah ragam apakah kita dan anak-anak kita itu kepada teknologi ini? Apakah kita penikmat saja yang menghabiskan waktu hanya untuk main game dan kirim-kirim foto dan naksis diri? Salah satu yang naik setelah smartphone itu penjualannya meluas, salah satu penyakit mental, penyakit jiwa yang naik itu adalah narsis, naik ke waham. Waham itu adalah merasa dirinya sesuatu yang besar, luar biasa, melebihi takarannya. Kalau yang parah ngaku dirinya Tuhan, ngaku dirinya ngaku dirinya nabi gitu. Tapi kalau tingkatan narsis di mana kelihatan cantik, kalau punya modal operasi plastik. Sampai kalau di Korea itu ada dikeluarkan sertifikat perubahan wajah, karena wajah yang asli dengan KTP-nya beda. Jadi ini banyak terjadi karena orang Cina itu pengen merubah wajah kan ke Korea. Dia pakai paspor, dia pakai kalau di sini KTP yang lama. Begitu sudah keluar dari rumah sakit, begitu balik kan dicegah. Ini bukan paspor Anda, ini bukan KTP Anda. Loh, ini punya saya betul Pak, kok wajahnya beda? Saya habis operasi Pak, maka dikeluarkan ini. Apakah sekedar penikmat saja? Yang kita ini sampai ngenes, Masya Allah, hari ini kita dapat nikmat yang besar diperingatkan oleh kita ini tentang pentingnya bahwa anak berkualitas dilahirkan. Tadi saya catat baik-baik, anak berkualitas
hanya seringkali lazimnya dikeluarkan oleh keluarga berkualitas. Kemudian yang kedua, pembangkitan bangsa cara terpendek yang beliau yakini dan tularkan kepada kita itu adalah dengan perbaikan keluarga. Pernah menyaksikan begini, suami istri berdua nggak pakai anak, boncengan atau bawa mobil beli bakso atau beli minyak atau sate, duduk berhadapan-hadapan, kemudian dua-duanya diam dan kedua-duanya tersenyum, tapi bukan dengan yang di depannya. Allahu Rabbi. Saya tidak sedang menyindir Anda, betul. Barangkali ada yang punya. Lu ketemu bojo nggak arang toh? Ketemu bojo ki jarang. Goncengan berdua itu supaya kan punya mobil tapi berboncengan motor berdua supaya kan romantis begitu. Makan di luar ada makanan. Makan di luar supaya apa? Supaya ada suasana khusus. Dan tekan kono lho gak omong-omongan. Ya Allah. Lu terjadi yang ini. Ini malah ketularan Ustaz juga jadi. Lu ngono itu adep-adep gak omong-omongan. Ngono sisi mana? Sisi mana? Ono wong lima bapak ibu anake telu. Nduk ruangan ngono. Yo gak omong-omongan. Menang kabeh nyekel ngene. Masya Allah. Jenengan kagungan betul. Anak-anak yang ketika dipanggil itu menjadi agak tunarungu gitu. Ada? Namanya misalkan sih, Joko. Apa Gus? 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 Agus? Allah ya Karim. Apakah hanya sekedar penikmat? Yang kedua, pengguna aktif. Titik. Sekarang ini ada penyakit baru, yakni keluar keringat dingin, perutnya gak mules, kepalanya gak pening. Kalau HP-nya ketinggalan. Salah satu sembako sekarang 9 barang pokok kuno. Tambahan yang baru apa? Pulsa dan data. Ini tok. Aku ngumur wis dikirim iki setan membiayai. Hubungannya orang malaikat nanti ini. Ataukah kita macam yang ketiga, yakni kita bermanfaat kreatif atas gadget yang kita punya itu. Dia menjadi pembantu yang baik buat kita ini. Dia menjadi pemercepat yang lambat. Dia menjadi menyampaikan kita kepada ganjaran yang banyak. Nah, teknologi buat kita dan anak-anak itu apa? Apakah dia pembantu kita yang baik, ataukah dia itu penjahat yang sangat kejam kepada kita dan anak? Ini sebagian kesalahan yang dilakukan oleh orang tua itu adalah selain tidak menjadi orang tua yang pintar, itu hanya menjadi orang tua yang membelikan tapi tidak menyertai dengan peraturan-peraturan. Yang seru. Sekarang kita survei dikit. Yang tidak punya televisi. Yang tidak punya televisi. Oh, masa ada? Satu. Wah, ini patut kita foto dan kita foto karena langka yang seperti ini. Yang tidak punya televisi. Satu. Sudah. Yang seru. Yang mulia. Yang siap. Kemudian yang belakang tadi ada satu lagi. Sini, Bapak. Ini 1, 2.
Oh, ibu-ibu ada satu. Ibu tidak punya televisi atau televisinya sudah rusak? Loh, ini memang kasusnya kan beda-beda. Orang nggak punya televisi itu satu, sudah pernah punya tapi tidak beli lagi karena rusak, belum punya uang. Yang kedua, tidak punya televisi itu karena prinsip, saya tidak mau punya televisi, begitu kan? Yang ketiga, tidak punya televisi itu karena miskin sekali. Maka kita perlu catat ini barangkali nanti pas jalan fitrah. Kalau alasannya nggak punya televisi itu karena nggak punya. Ya. Saya pribadi kalau ditanya, saya sudah puluhan tahun tidak punya televisi. Baru punya televisi ya 2 tahun terakhir ini. Gede-gede dan langsung jual. Tapi tidak bisa untuk nyetel, tidak boleh dan tidak bisa untuk nyetel stasiun yang biasa berada di sini. Gitu. Ini sebenarnya kalau waktunya agak panjang perlu wawancara nih dengan beberapa tokoh kita langkai ini. Bu, jenengan Pak Betul ada televisi itu sudah lama atau baru? Oh, baru-baru aja. Dulu sudah ini bukan. Bukan. Ini paling ganti turun dulu ini. Oh gitu. Oh sih. Ini soalnya karena tes kesuno baca tubuh saya mulai baru jalan untuk saya. Kok bisa ambil ini? Tadi sebetulnya saya ingin memberikan contoh. Siapakah yang panjenengan punya kesalahan sebagai orang tua tadi apa? Memberikan anak tanpa menyertai dengan peraturan dan petunjuk pelaksanaan. Siapa yang panjenengan menetapkan di keluarga televisi hanya boleh menyala kurang dari 2 jam. Yang tanpa peraturan, tapi televisinya nyala nggak sampai 2 jam, maksimal 2 jam. Nah ini berarti lebih semua ya. Ini nanti perlu mendapatkan pengarahan dari guru kita ini. Keluarganya ini nggak menikah setelahnya menyimpan ini. TV-nya nyala lebih dari 2 jam. Saya beritahukan ini di waktu yang kita dalam dengan diskusi ya. Jadi kan kenal dengan Madonna. Jadi kan tahu dia nggak tahu dengan dia. Madonna, salah satu perempuan Yahudi paling brengsek di dunia. Karena dialah khutbah, dialah mursyid, dialah ustazah dalam soal kebijakan. Nari telanjang di depan orang gitu kan. Tapi dia dalam soal ini untuk anaknya, tapi dia dalam soal ini dia mengikuti manhaj guru kita, menghasilkan anak yang lebih baik daripada dia. Madonna itu orang jelek Yahudi. Apa? Dia buat peraturan di rumah, anak tidak boleh peraturan pertama, tidak boleh nonton televisi lebih dari 2 jam seminggu. Nanti akan ada tambahan ketika ada hari libur. Yang kedua, tidak boleh menyaksikan simbol di televisi. Jadi anaknya tidak boleh melihat dia di televisi, karena dia tahu bahwa dia memberikan contoh jelek. Kalau sampai melanggar hukum dia, dengan Madonna, Masya Allah. Bill Gates, jenengan tahu Bill Gates? Juragan komputer terbesar di dunia, salah satu orang terkaya di dunia. Peraturan buat anaknya apa? Anaknya sampai umur tertentu tidak boleh memegang, tidak boleh menggunakan ini tidak bisa saya tampilkan. Ini tadi saya
sebetulnya ada draft yang cukup panjang tentang berbagai kelalaian orang tua yang menurunkan kualitas anaknya dan membiarkan bahaya itu masuk ke keluarganya dengan deras. Antara lain tadi tidak memberikan peraturan yang jelas, tidak disiplin dalam menegakkan peraturan tersebut di rumah. Tapi baik, kita akan perdalam. Ini tadi kita belum bicara berbagai kelalaian yang dilakukan orang tua sehingga memperburuk keadaan anaknya dan menurunkan kualitas generasi penerusnya. Demikian juga hal penting yang harus diperhatikan supaya kita berhasil membangun moral bagi anak-anak supaya generasi menjadi lebih baik. Baik, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memperdalamnya dengan di sesi diskusi dan pertanyaan. Ini yang saya sampaikan. Qul qawli hadza astaghfirullah. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Bagus. Aplaus untuk Ustaz Bagus.